Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 orang belajar. Syekh Abdul Qadir Jailani ini memiliki kasyfun jali, tahu isi hati orang. Setelah pengajian 3-3-nya dipanggil, sini kamu yang pertama datang ngaji, bener niatnya ngaji, pengen menuntut ilmu, maka engkau akan menjadi ulama dan orang yang saleh, meninggal husnul khatimah. Adapun kamu yang kedua mau ngaji tapi ngetes guru dulu sampai di mana keilmuan gurunya, maka engkau akan bergelimang harta bendamu namun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Adapun kamu yang ketiga, kata Al-Jailani, datang untuk mencari kesalahan guru. Ada kan orang datang begitu ya, nyari mana nih salahnya nih, dicari-cari. Maka engkau akan meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ini sebab niat. Yang kita lurusin, niat ngaji lurusin, benar-benar mau ngaji. Betul apa yang dikatakan Al-Jailani, yang pertama menjadi ulama besar yang saleh, yang kedua banyak hartanya, meninggal su'ul khatimah, yang ketiga dia nggak percaya dengan ucapan Al-Imam Al-Jailani. Dia mewakafkan dirinya untuk masjid. Orang dulu kalau azan di menara ya, Allahu Akbar, dia azan di masjid itu lama. Subhanallah, di suatu hari dia lagi azan, melihat wanita cantik. Akhirnya itu apa? Wanita ini melambaikan tangan. Dia pun apa? Tertarik karena wanita ini sangat cantik. Akhirnya dia datangin rumahnya. Udah bertekad ingin menikahi wanita tersebut. Kata wanita ini, bukannya aku tidak mau, aku ini seorang Yahudiyah, wanita Yahudi. Aku ingin bertemu dengan ayahmu. Bertemu dengan ayahnya, kata ayahnya, boleh kamu nikah dengan putri saya, tapi kamu harus keluar dari Islam. Akhirnya karena digelapkan dengan nafsu ya, akhirnya dia bilang ya sudah, naudzubillah ya. Akhirnya dia masuk ke agama Yahudi. Agamanya didustai sama dia. Padahal agama itu i'tiqad, keyakinan yang mantap dalam hati manusia, didustainya. Akhirnya dibunuh orang tersebut dalam agama Yahudi sesuai ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidina Al-Imam Al-Husain Ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya yang melegenda, ucapan yang agung yang patut untuk ditulis dengan tinta emas. Ketika datang, dan begini keadaan para ulama dulu, mereka berpaling dari dunia. Orang yang mendengar nasihat para ulama terdahulu, keluar dari hati mereka kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada kekuasaan dan jabatan. Hingga di zaman itu, di zaman Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ada penguasa Raja Hadramaut dari keluarga Al-Kathiri. Raja Hadramaut, dia bilang sama pengawal-pengawalnya tuh di istana di Seoul, dia bilang, entar malam kalau ada perempuan pakai hitam-hitam, pakai cadar, naik kuda, biarin dia keluar, jangan ada yang halangin. Maka tengah malam, betul, ada perempuan pakai hitam-hitam, bercadar, naik kuda, keluar. Penjaga di istana lihat, oh ini yang disebutkan nama raja, buka pintu, dikasih lewat. Perempuan berkuda ini yang pakai tutupan itu pergi naik kuda menuju ke kota Ainat.
tempat Sayyidina Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Sayyidina Husain di situ lagi tahajud di akhir malam bersama murid-muridnya. Ketika dikumandangkan adzan subuh, orang-orang sholat subuh bersama Sayyidina Husain. Termaksud ini orang. Ternyata dia ini bukan perempuan, tapi si raja, nyamar dengan pakaian perempuan, ikut sholat subuh bersama Al-Habib Husain. Usai sholat subuh, dia berdiri dan dipeluk Al-Habib Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim sekencang-kencangnya sambil menangis. Dilihat ternyata ini Raja Hadramaut. Ditanya, kenapa engkau menangis? Dia bilang, Habib, saya mau tobat. Saya udah nggak kuat lagi dengan dosa-dosa yang saya pikul. Saya nggak bisa memikul amanat sebagai seorang raja. Ini kalau Habib mau, nih sekarang juga nih jabatan saya serahkan kepada Habib. Terserah Habib mau taruh di mana. Ada nggak yang kayak begitu zaman sekarang? Makanya benar omongan Nabi, semua orang bakal mengejar kepemimpinan. Habib dengar begitu tahu bilang apa? Demi Allah, lau kanat al-imarah tasluh lid-dawab fala narda li himarana. Demi Allah, beliau katakan, apabila jabatan pantas untuk dipegang oleh binatang, kami nggak rela jabatan dipegang oleh keledai kami, kata Habib Husain. Saking hinanya jabatan tersebut di mata Allah. Dia nangis-nangis. Sampai akhirnya Habib Husain bilang sama dia, ya udah, kalau engkau ingin bertaubat kepada Allah, cari dari misananmu atau saudaramu yang paling takwa, serahkan ini jabatan kepada dia. Dia lakukan itu, dia serahkan. Terus dia datang lagi kepada Habib Husain, Habib, doakan saya minta 3 doa aja. Yang pertama, saya minta Allah ampunin semua dosa-dosa saya yang telah lalu. Yang kedua, saya pengen husnul khatimah. Yang ketiga, saya ingin meninggal dan dikubur, kalau nggak di Mekah atau di Madinah, kalau nggak di Ainat bersama engkau. Maka ketiga doa tersebut didoakan oleh Al-Habib Husain hingga beliau meninggal di kota Ainat dan dikuburkan di pemakaman Ainat bersama Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Begini keadaan orang-orang sebelum kita, ayuhal ikhwan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran penting dari ini semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta kepada akhirah, keluar dari hati kita kecintaan kepada dunia yang memutuskan hubungan kita dari Allah. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la taghrur bimakanin saleh, jangan kamu tertipu dengan tempat yang soleh. Fala asfala makana aslahu minal jannah, tidak ada tempat yang paling mulia seperti surga. Tapi apa yang terjadi kepada ayahmu Nabi Adam? Dia dikeluarkan dari tempat yang bagus itu. Wala taghrur bikasratil ibadah, jangan kamu merasa bangga dan tertipu dengan banyaknya ibadah. Tidak ada seorang yang beribadah kepada Allah melebihi iblis. Ribuan tahun dia ibadah kepada Allah. Apa yang terjadi akhirnya? Wala taghrur bikasratil ilm, dan kamu jangan merasa bangga sombong dengan ilmumu yang banyak. Famadza laqi Bal'am bin Ba'ura, apa yang terjadi kepada Bal'am bin Ba'ura, seorang yang alim. Kalau beliau menerangkan pengajian, yang nulis keterangan beliau 12.000 dari para ulama-ulama muridnya. Tapi apa yang terjadi? Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah. Wala taghrur bi suhbatis salihin, jangan kamu merasa bangga ketika berteman dengan orang-orang yang saleh, tapi kamu tidak bisa mengambil hikmah dari orang-orang saleh itu. Fala suhbata aslaha min Habib sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling saleh melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa mengambil dari kesolehan Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Tidak ada gunanya kita melihat berkumpul dengan orang yang soleh kalau kita tidak bisa meniru mereka-mereka. Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika menyeberang sungai, mau menyeberang sungai karena sudah larut sore, sudah mau malam, perahunya sudah tidak ada. Ini kisah nyata. Ketika mau menyeberang sungai, Imam Abu Yazid Al-Bustami bersama muridnya. Kata muridnya, wahai guru, wahai syekh, ini perahu sudah nggak ada, bagaimana kita bisa nyebrang? Kata gurunya, yuk kita tawassul kepada Allah.
kita minta kepada Allah. Saya akan sebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kita seberangin, langkahin, langkahin di atas air, di atas air. Tapi kata Imam Abu Yazid, kamu jangan sebut ya Allah. Terus saya sebut apa? Sebutnya ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid. Bingung ini muridnya, kok gurunya bilang ya Allah, saya bilang ya Aba Yazid. Akhirnya apa diajak? Pertama nurut, patuh dengan gurunya, karena gurunya bilang ikutin. Gurunya Syekh Imam Abu Yazid nyebrang sungai dengan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muridnya bilang ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, tapi di pertengahan jalan ragu. Kenapa kok guru saya nyebut ya Allah, dia langsung ke Allah, kok saya disuruh nyebutin dia? Kenapa saya nggak nyebutin ya Allah, ya Allah? Maka dengan keraguan itu, tahu-tahu dia sebut ya Allah, dia jatuh ke dalam sungainya, tapi dipegangi oleh gurunya. Apa kata gurunya Imam Abu Yazid? Saya sudah sampai kepada Allah. Kalau kamu belum sampai kepada Allah, lewat saya dulu baru sampai kepada Allah. Inilah orang-orang yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita. Bagaimana kita tidak cinta dengan seperti ini, para walinya Allah kita cinta, apalagi dengan yang menyampaikan kita pada hakikatnya kepada Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Saya ijazahkan kepada yang hadir di tempat ini, terpaksa saya mengijazahkan, nami ijazah yang sesungguhnya dari habaib sepuh, ya. Satu solawat yang saya dapat dari guru kami yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Malang, yakni sallallahu ala Muhammad. Baca 10 kali, ibu-ibu baca 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Saya ijazahkan sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru-guru saya.